Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue di video Bitcoin yang tadi udah gue bagikan ke teman-teman sekalian, kalau misalkan sore nanti akan saya upload pembahasan untuk Dogecoin. Jadi ini udah sore, so saya akan tepatin janji saya ya. Jadi memang untuk diawali info kalau Elon Musk ini deal ya untuk membeli Twitter nih teman-teman. Mantep banget ya. Jadi berita ini keluar, langsung Doge ngepam gitu ya, naik kisaran 20%-an kurang lebihnya. Ya, jadi memang ini adalah kabar positif ya. Jadi the Doge father-nya ini, wah ini kita bisa bilang ya udah deal lah ya, beli Twitternya ini. Ya benar-benar angin segar lah ya untuk apalagi para holder Doge gitu ya. Jadi Elon itu lebih mudah lagi gitu ya buat istilahnya ngepom-pom, nge-seal ya, nge-share dan lain sebagainya untuk si Dogecoin, karena kita tahu juga ya kebanyakan memang cryptocurrency itu di-seal dan lain sebagainya itu lewat Twitter. Jadi memang ini benar-benar dia langsung pegang nih ya. Peranan pentingnya platformnya itu Twitter salah satunya. Wah, ini benar-benar kabar baik lah kurang lebihnya. Nah, tinggal menunggu nih untuk project Doge to the Mars ya. Jadi memang kan kabarnya di akhir-akhir tahun ini atau masuk ke kuartal 4. Nah, itu tinggal kita tunggu aja ya, kalau misalkan memang benar-benar on on schedule gitu ya di kuartal keempat tahun ini. Wah, dia benar-benar bisa nge-seal, nge-boom lewat Twitter juga, dimana juga dia udah istilah deal ya beli Twitter ini seharga ini teman-teman ya. Jadi Doge benar-benar ya mungkin bisa aja benar-benar ke $1 akhir tahun ini ya, who knows gitu ya. Jadi kalau misalkan nantinya mungkin bulan depan ya menjelang kenaikan suku bunga dan lain sebagainya, tiap ada diskon ya, yang mau DCA Doge ya boleh aja untuk invest gitu ya, dan jangan all in. Saran saya tetap jangan all in ya. Oke, jadi langsung aja next kita pergi ke analisanya. Pertama ini untuk USDT dominance. Jadi ini sedikit reminder aja untuk video tadi di Bitcoin. Jadi memang untuk jangka lebih pendeknya ini ada kemungkinan ketika dia udah breakdown terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jam ini, ada kemungkinan dia akan testing terlebih dahulu sebelum memang benar-benar bisa melanjutkan penurunannya. Nah, ini ketika dia going up ya, setidaknya testing dulu ya, berarti Bitcoin itu setidaknya akan terpressure kembali atau drop teman-teman. Nah, itu yang harus diperhatikan atau diwaspadai dan mungkin juga bisa berpengaruh ke Dogecoin. So, pembahasan kali ini memang bukannya buat kalian FOMO untuk Doge. Oh, Doge udah ngepam, ini bisa ngepam lagi, lebih gila lagi, bakalan cuan lebih parah lagi. Enggak, tapi saya akan menginfokan beberapa target dan beberapa skenario yang bisa saja terjadi untuk si Dogecoin. So, langsung aja ini untuk daily time frame. Jadi memang waktu pembahasan Doge itu saya udah pernah bahas ini ya, beberapa range support and then resistance si Doge secara daily time frame. Ini adalah loss pointnya ya. Ini pernah dihit di 24 Februari sama di sekitar 15 Maret 2022 ya. Memang waktu itu dia udah nge-spike sampai kisaran $0,18, kemudian dia drop ya. Ini drop sampai kisaran $0,122. Kemudian karena adanya salah satunya kabar baik ya, karena si Elon beli Twitter ini, langsung harganya kita bisa nge-spike naik nih. Nah, kemudian di sini adanya rejection ya di zona yang kedua ini ya, saya bilang zona kedua ini di range area 0,169 sampai $0,178. Karena memang sebelumnya kita bisa melihat ya, sebelumnya itu berfungsi menjadi resisten ya, kena reject di sini. Resisten juga kena reject di sini. Jadi memang kurang lebih zona ini ya adalah zona resisten yang cukup kuat untuk si Doge. Nah, makanya kita bisa lihat di sini ketika dia nge-spike langsung kena reject juga di area sini. Ya, jadi memang untuk box ataupun area zona yang kedua ini ya, ini yang saya bilang ini zona kedua, ini zona 1 ya, ini zona 1, ini zona 2. Atau mungkin akan saya ganti lah ya zona kedua ini warnanya biar nggak pusing ya guys ya. Sebentar, saya ganti warna merah aja dah. Oke, warna merah ya. Jadi ini zona warna merah ini adalah area yang benar-benar krusial untuk si Doge. Kalau misalkan dia mampu close candle ya di atas area ini, berarti memang ada kecenderungan untuk dia bisa next lagi ya, OTW next lagi. Target itu di box warna hijau atasnya ini di sekitaran range 0,191 sampai $0,197 ya. Kita bisa lihat karena sebelumnya ini menjadi support and then resistance dari si pergerakan Doge sebelumnya. Jadi ini adalah next target atau next resistance untuk si Doge. Jadi memang kalau misalkan kita perhatikan secara daily time frame ya, ini sebelumnya dia udah nge-spike, kemudian ada kena reject. Kemudian dia testing nih di zona yang sebelumnya juga sudah sempat saya sampaikan menjadi support dan resistance itu di kisaran 0,149 sampai $0,154.
Nah, kemudian kita bisa lihat di sini adanya tail candle atau ya seperti jarum lah ya. Ada yang serok berarti ya, ketika di retest ke sini ada yang serok. Makanya dia naik gini, teman-teman. Jadi memang kalau misalkan untuk jangka pendeknya secara daily time frame, at least kalau misalkan dia mampu bertahan di atas 0,149 sampai 0,155 dolar ini, ya berarti ada indikasi cukup baik untuk dia kembali testing di zona warna merah ini. Nah, nanti baru kita lihat apakah benar-benar mampu break dan atau bahkan close candle di atasnya, atau dia cuma testing lagi kemudian dibanting seperti sebelum-sebelumnya. Testing dibanting. Ini testing dibanting gitu ya. Jadi memang prepare for the worst ya. Kalau misalkan dia kuat, kemudian dia going up, ngetes ke kisaran ini, itu udah harus berhati-hati sekali gitu ya untuk si Doge ini. Bisa aja benar-benar dia dibanting seperti ini nih, teman-teman. Atau seperti sebelumnya nih. Ya, jadi hati-hati ya, jangan lupa untuk cicil jual buat yang udah akumulasi, dan ketika harganya nge-spike jangan malah FOMO. Itu pesan saya ini secara daily time frame-nya. Oke. Next ini adalah secara time frame 4 jam. Secara time frame 4 jam lebih jelas lagi, lebih clear lagi ya. Di sini sebelumnya kita bisa lihat menjadi support untuk pergerakan si Doge, kemudian dia drop, kemudian langsung bisa going up atau ngepump ya, karena si Elon beli Twitter tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk potentially-nya nih, kurang lebih hit di kisaran berapa sih kalau koreksi gitu kan. Ini secara time frame 4 jam lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Di sini ada beberapa golden ratio, retracement 0,3, 0,5 dan 0,6. Nah, di sini ada kisaran 0,152 dolar, 0,147 dan di paling bawahnya ini 0,141 dolar. Nah, ini adalah beberapa area yang perlu sekali diperhatikan, tapi untuk jangka pendeknya dia masih tertahan di retracement 0,3 ini. Jadi golden ratio yang paling atas di sini. Nah, ini pas banget ya, dia retest langsung mantul di area sini, karena memang sebelumnya area ini sempat saya tandain juga menjadi area resisten, and then ketika dia di break masih berfungsi untuk menjadi support gitu ya. Jadi resisten di flip menjadi support, teman-teman. Kalau misalkan udah mampu di break seperti ini. Nah, and then tinggal pertanyaannya, ketika dia udah retest ini kuat, dia going up lagi di sini, apakah mampu untuk break ya ke kisaran tadi range-nya yang sudah saya sampaikan secara daily 0,168 sampai 0,178 dolarnya. Apakah benar-benar mampu di break atau cuma testing, sekedar testing aja langsung dibanting lagi? Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi untuk jangka pendeknya bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area support ini. And then kita bisa lihat dari time frame 4 jam juga ya, EMA 34 dan 55 ini juga sudah bull close, dan ini terlalu jauh guys. Ya, jaraknya masih terlalu jauh nih. Ya, dari price actionnya sama si EMA 34 dan 55 ini. Jadi soon or later kita akan mendapati dia setidaknya akan mendekati atau bahkan visit retest gitu ya. Jadi memang harus bersabar lah ya, kurang lebihnya buat yang memang mau beli di Doge lagi gitu, karena memang sudah ngepump ya, mungkin bisa menunggu untuk di beberapa golden ratio ini atau di support yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Tapi jangan FOMO, itu sih pesan saya pribadi untuk si Dogecoin ini. Next ini untuk si Doge 1 jamnya, lebih berhati-hati aja teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan untuk time frame 1 jam yang lebih pendek lagi, ini saya ngeliat sih seperti membentuk yang namanya double top ya. Ini top 1 and then top 2. Nah, ini bisa aja ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini rejection, and then di sini adanya rejection juga. Jadi memang kalau benar-benar terkonfirmasi untuk double top, area yang bisa kita perhatikan next target lagi di area ini teman-teman, di sini. Ini menjadi neckline-nya untuk si double top itu di sekitar 0,149 sampai sekitar 0,15 dolar lah ya. Kisaran-kisaran itu menjadi area neckline-nya. Pas juga di situ ada EMA 34 atau garis warna biru nih, teman-teman. Ya, jadi di sinilah kurang lebihnya area yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau memang ini adanya rejection, kemudian dia drop ya, retest lagi ya. Ini potensialnya area yang di visit oleh si Doge ini untuk menjadi neckline dari si double bottom. Dan tinggal kita lihat apakah dia mampu bertahan ya. Kalau memang dia mampu bertahan ya, dia bakalan rebound lagi lah, ngetes lagi di highest point terakhirnya. Tapi kalau misalkan dia terbreakdown, kalau misalkan kita ukur aja dari double topnya ini ya, saya ukur sampai sini aja lah kurang lebihnya. Ketika memang dia terbreakdown, ini targetnya di sekitar sini teman-teman, 0,133 dolar. Sekitar area itu yang harus diperhatikan. Nah, ini pas banget kalau misalkan saya tandain juga di sekitar area itu. Ini sebelumnya menjadi support dari si Doge. Kita bisa lihat nih support sampai dia terbreakdown nih ya. Kalau misalkan saya tarik lebih panjang lagi, nah ini tuh berfungsi menjadi support atau tahanan. Ya, jadi range itu kisaran 1,32 sampai
0,135 dolar. Jadi itu untuk target penurunannya dari si double top kalau memang area neckline ini ya terbreakdown. Nah, jadi berarti valid untuk double topnya. Tapi kalau misalkan dia nggak terbreakdown, ya dia bisa mantul lagi lah. Ya, jadi memang area neckline ini adalah support yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si Doge coin ini. Ya, itu aja teman-teman sekilas untuk si Doge, pembahasannya secara time frame 1 jam, 4 jam dan juga daily-nya. Memang harus berhati-hati dan bersabar ya buat yang belum akumulasi atau belum beli, jangan FOMO ya. Jadi kalau misalkan nanti dia adanya koreksi lagi atau penurunan ya di Bitcoinnya juga turun dan lain sebagainya ya, kalian yang mau DCA ya silahkan aja, atau bahkan ya pokoknya sabar dan cicil belilah. Intinya itu dari saya gitu teman-teman. Dan perhatikan juga beberapa area support yang bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan buat teman-teman sekalian. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.